Diriwayatkan di dalam hadis Tirmidzi dan Imam Ahmad dan lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni qumtu minal laili fasallaitu ma quttira li. Sesungguhnya saya sedang salat ketika malam hari, qiyamul lail. Maka saya salat di dalam rakaat yang Allah Ta'ala sudah tentukan buatku. Fanaistu fi salati. Tiba-tiba saya kemudian mengantuk di dalam salatku. Hatta stathqaltu. Sehingga saya menjadi berat, akhirnya tidur. Fa'idha ana bi rabbi azza wa jalla. Tiba-tiba saya melihat Tuhanku azza wa jalla dalam mimpi. Mimpinya Nabi SAW itu nyata, ya, sudah dibahas kita. Akhirnya saya melihat Tuhanku ketika itu di dalam mimpi, dalam riwayat ini. Maka faqala li, maka Tuhanku berkata kepadaku, ya Muhammad, fima yakhtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tentang apakah perdebatan al-mala'ul a'la? Malaikat yang menghuni langit yang tinggi sana. Qultu la adri. Saya menjawab, ya Allah, saya tidak tahu. Di hadis itu Allah Ta'ala kemudian mencurahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu-ilmu sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatajalla li kullu syai'in wa araftu." Maka Allah memperlihatkan kepadaku segala hal dan saya mengetahuinya. Dalam riwayat yang lain, "Fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard." Maka saya tahu apa-apa yang di dalam langit-langit dan apa yang di dalam bumi. Dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Tabrani, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'allamani kulla syai'." Maka Allah mengajariku segala hal. Dalam riwayat Imam Tabrani juga, "Fama sa'alani an syai'in illa 'alimtuhu." Maka saya tidak ditanya apapun kecuali saya tahu jawabannya. Tsumma qala li, kemudian Allah Ta'ala setelah memperlihatkan ilmu itu ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Allah Ta'ala tanya lagi sama Nabi, ya Muhammadu fima yakhtasimul mala'ul a'la. Wahai Muhammad, di dalam apakah perdebatan malaikat yang di atas langit yang tinggi? Qultu, maka saya menjawab, fil kaffarati wat darajat. Di dalam permasalahan kafarat, amalan-amalan yang menjadi tebusan dosa-dosa. Wat darajat, dan di dalam derajat-derajat yang tinggi. Amalan yang bisa menaikkan derajat yang tinggi-tinggi. Itu perdebatannya malaikat di atas langit itu. Yang dibahas masalah apa? Kafarat wa darajat. Amalan yang bisa menjadi tebusan kesalahan dan amalan yang bisa mengangkat derajat tinggi. Kira-kira amalan apa itu? Itu didebatkan malaikat itu. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu, kemudian jawabannya juga tahu, kemudian dibocor ke kita. Hanya kita yang ngerti. Nek ngaji. Amalan apa itu yang bisa menjadi kafarat wa darajat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala unabbi'ukum bima yarfa'ullahu bihi darajat wa yukaffiru biha anis sayyi'at. Maukah kalian tak kasih tahu amalan yang bisa mengangkat derajat tinggi dan menebus dosa-dosa? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat jawab, mau ya Rasulullah. Ada 3, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isbaghul wudhu'i 'indal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'das salah fadhalikumur ribat. Yang pertama, isbaghul wudhu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudhu ketika dingin. Itu bisa menjadi penebus dosa-dosa itu. Dan orangnya diangkat derajat tinggi itu. Dingin-dingin tapi wudhunya masih disempurnakan. Siwakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim dengan mengusap tangan 2. Ini pergelangan tangan 2. Kemudian kumur-kumur 3 kali. Istinsyak 3 kali. Kemudian membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan dengan didalku, dengan diusap 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali, kemudian mengambil air, kemudian dirataki di telapak tangan, kemudian dibasuh ke rambut
sampai juga telinga 3 kali. Kemudian rambutnya juga dibalik 3 kali. Kemudian mengambil air, kemudian diteratake di telapak tangan, kemudian diusap ke telinga 3 kali. Kemudian mengambil air, dibasuh ke semua telapak tangan, kemudian ditempel ke telinga, diusap ke telinga lagi 3 kali. Total telinga kebasuh itu 12 kali, wajah 3 kali, rambut 3 kali, telinga yang pakai telunjuk sama jempol 3 kali, kemudian pakai pakai telapak tangan ini 3 kali. Kemudian mengambil air sedikit, kemudian diusap ke di belakang leher menurut riwayat yang diriwayatkan Imam Al-Ghazali. Sambil membaca doa, Allahumma a'tik raqabati minan nar wa a'idni minas salasil wal aghlal. Kemudian membasuh kaki 3 kali sambil diusap sama tangan kiri, nggak cuma di coroke di keranda, digosoi sama tangan kiri di sela-selani. 3 kali semua, 3 kali semua, meskipun dingin-dingin. Kemudian setelah itu menghadap kiblat, kemudian tangannya diarahkan sampai ke tiae itu kelihatan dur, kelihatan tangannya diangkat tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian membaca inna anzalna 3 kali, kemudian baca ayatul kursi, kemudian baca suratul ikhlas 3 kali. Kalau di dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baca inna anzalna 10 kali batal wudhu. Itu dia amal ke kafarah minal khati'at. Dosa-dosanya lebur sampai diceritakan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesalahan itu netes-netes sama tetesan air. Itu juga netes mengikutkan kesalahan yang dilakukan tangan. Yang netesnya dari wajah ini juga membawa kesalahan dosa-dosanya mata, dosanya mulut. Yang netes dari telapak kaki ini juga membawa kesalahan-kesalahan yang dilakukan kaki ketika melangkah ke yang haram. Makanya kalau habis wudhu makruh diandui, biar ke hilang sendiri, biar netes-netes. Neng jangan diciprat-ciprat ke, jangan. Itu isbagul wudhu'i indal makarih wa kathratul khuta ilal masajid. Yang kedua, banyak-banyak melangkah ke masjid. Makanya disunahkan kalau berangkat ke masjid ini jalan berangkat sama pulangnya ini kalau bisa ini beda jalan. Memperbanyak langkah ke masjid. Wantidharus shalah ba'das shalah. Yang ketiga, menunggu sholat setelahnya sholat. Seperti maghrib, dia tidak pulang, masih duduk di masjid. Kenapa? Menunggu sholat isya. Itu selama menunggu, dosanya itu hilang. Derajatnya diangkat terus. Masya Allah. Itu yang jadi kafarat wa darajat. Ya Allah, kita butuh itu kafarat, kita butuh darajat. Di dunia ndak enak, orang orang punya banyak dosa, punya banyak salah, nggak enak, dipandang elek sama orang, apalagi di akhirat, tambah ngenes. Di dunia derajatnya itu dihina orang ndak enak, apalagi di akhirat derajatnya kok rendah, naudzubillah min dzalik, tambah ngenes. Butuh kita. Nah, il kafarat wat darajat.